Selamat siang Bu Naya. Kemudian ada waktu. Ya, kira-kira ada hal apa yang bisa lo bicarakan bahwa Bu Naya datang ke saya? Begini Bu Riana, saya mau curhat mengenai permasalahan di kelas saya. Jadi di kelas saya itu banyak sekali masalah-masalah ya. Terutama di kelas saya itu banyak yang ABK. Nah, salah satunya itu adalah namanya Rizky. Di sana tuh ada Rizky, ada Henok, ada Satimo, ada Raka, dan juga ada Omar. Itu adalah anak-anak ABK di kelas saya ya Bu Riana. Lumayan banyak ya di kelas saya. Jadi kalau Omar ini anaknya hiperaktif, dia sangat hiperaktif. Sampai-sampai kadang tuh kalau lagi belajar dia suka mainan sendiri, dia suka bikin-bikin sendiri, tapi nggak masuk ke dalam pembelajarannya. Jadi tuh dia nggak paham sama apa yang saya ajarkan, padahal saya sudah mengajarkan di depan nih. Tapi fokusnya dia dan pikirannya dia itu kemana-mana. Fokusnya dia adalah bermain. Jadi dia bikin mainan sendiri, entah dari pulpennya lah, entah dari kertasnya lah, atau sebagainya. Kalau Raka ini memang slow learning ya. Jadi dia itu dalam hal pembelajaran itu kurang. Tapi dia orangnya menyimak, dia paham kok, paham kalau kita ngobrol itu dia paham. Cuma kalau dalam hal pelajaran dia agak kurang. Jadi ya kalau Raka itu masuknya slow learning. Nah kalau misalkan Satimo ini dia pintar, dia matematika bisa, bahasa Indonesia bisa, pelajaran-pelajaran lain pun bisa, BKN, Pancasila dan lain sebagainya bisa. Tapi Satimo ini terlalu hiperaktif, sampai-sampai nggak bisa diam, nggak bisa duduk doang. Dia jalan ke sana sini, dia nggak bisa diam di satu tempat, harus jalan-jalan, pindah sana pindah sini gitu. Jadi ABK-nya dia adalah hiperaktif, yang nggak bisa diam, yang selalu pindah-pindah tempat. Nah selanjutnya ada Henok. Henok ini juga hiperaktif, terlalu hiperaktif, sampai-sampai tidak bisa diam. Dia ngomong terus, ngomong nggak bisa diam, jalan sana jalan sini. Jadi perlu ditegaskan lagi. Nanti kalau ditegaskan lagi dia diam, tapi beberapa saat kemudian dia juga ini bandel lagi, sana sini godain temen-temennya. Terus dalam hal pelajaran dia pun juga slow learning. Jadinya dalam pelajaran semuanya ini kurang bisa. Nilai-nilainya di bawah juga, di bawah rata-rata lah gitu. Selanjutnya yang terakhir itu ada si Rizky. Rizky ini ABK-nya itu selain slow learning, dia juga emosional, tidak bisa mengontrol emosionalnya. Dia itu suka marah-marah, nangis tiba-tiba, kalau kesenggol dikit nangis, kalau kesenggol dikit marah. Jadi emang emosionalnya itu tidak bisa dikontrol dengan baik. Ya, jadi permasalahan di kelas saya itu banyak ya Bu Riana. Salah satunya itu, apalagi salah satunya dalam hal pelajaran matematika. Nah, pecahan itu kadang yang ABK ini kurang paham. Jadi saya perlu perhatian khusus untuk mereka. Terus untuk anak-anak yang lainnya pun juga, ada beberapa yang nggak paham, tapi banyak juga yang paham. Jadi saya ya ingin bercerita ke Bu Riana tentang bilangan pecahan ini. Ya khususnya pecahan kan sangat penting dalam matematika ya Bu Riana. Jadi Bu Inaya ceritanya mau mengembangkan, mau merencanakan bahwa Bu Inaya mau melatih anak untuk mendiskusikan bilangan pecahan di dalam kelas gitu, membuat satu kelompok gitu agar mereka bisa nih memecahkan bilangan pecahan di kelas gitu. Seperti itu Bu Inaya ya. Jadi ingin ada suatu kelompok yang walaupun berbaur sama ABK juga, jadi mereka agar yang ABK itu juga bisa gitu. Jadi bagi yang bisa dan nggak bisa sama ABK juga, mereka punya satu kelompok untuk
langkah-langkah yang Bu Inaya akan lakukan yang pertama gitu apa untuk memancing minat anak belajar nih, katanya mengembangkan mengembangkan siswa memahami bilangan pecahan. Langkah pertama yang akan Bu Inaya lakukan apa? Saya akan membuat asesmen kah? Mungkin saya langkah pertamanya itu adalah ingin mengajarkannya dulu ya, menerangkan dulu, menerangkan. Habis menerangkan, saya ingin kayak mencoba menunjuk acak anak-anak yang menurutnya nggak bisa, biar dia maju ke depan, nanti di depan saya ajarkan. Ya, jadi saya menunjuk aja, sistem tunjuk aja gitu. Misalkan yang nggak bisa namanya Rizky, ayo maju ke depan, coba kamu kerjakan yang ini. Walaupun dia stuck, dia nggak bisa, nanti saya ajarkan gini loh Rizky caranya, gini loh begini. Ya, berarti kan nanti Bu Inaya melakukan pengelompokan di kelas gitu kan, dan Bu Inaya pasti berharap hal yang baik di dalam pembelajaran itu gitu. Jadi nanti fokus pengembangan yang akan Bu Inaya kembangkan, yang fokusnya yang mana juga? Maksudnya saya pengen ini loh Bu Riana, melatih keberanian ataukah apa sih, menumbuhkan minat anak untuk dalam pembelajaran matematika atau seperti apa? Ya paling itu salah satunya adalah untuk melatih keberanian, agar anak-anak berani untuk maju ke depan ya, berani nggak cuma diem-diem aja, nggak cuma menjadi cameo di dalam kelas, tapi dia juga harus juga aktif, harus juga menjadi peran juga di dalam kelas itu, nggak cuma diem-diem nonton-nonton doang gitu, dia juga aktif. Jadi saya mau mengembangkan keaktifan dia dengan cara yaitu kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, saya akan tunjuk dia atau dia suruh maju ke depan agar dia menjelaskan apa yang saya tanyakan tadi. Ya, dan dari hasil dari keinginan atau rencana dari Bu Inaya adalah membuat kelompok-kelompok, kan tadi kan membagi dalam satu kelompok kecil atau besar gitu kan, itu yang akan Bu Inaya rancang. Kira-kira apa yang sudah Bu Inaya persiapkan dalam merencanakan pembelajaran ini, apa yang sudah disiapkan gitu? Alat-alatnya kah atau apanya? Media pembelajaran ya Bu Yana. Media pembelajarannya itu mungkin berbentuk digital, karena mungkin anak-anak akan lebih masuk ke dalam otaknya ya, akan lebih paham itu kalau misalkan adalah sebuah permainan, ada sebuah permainan di tengah-tengah pembelajarannya. Jadi mereka mungkin akan lebih paham kalau misalkan saya membuat permainan dari proyektor gitu kan, pakai proyektor, media pembelajarannya permainan berbasis digital,
5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 6. Kita akan belajar tentang operasi hitung campuran pecahan. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang berbagai macam pecahan dan mengubah beberapa pecahan menjadi pecahan yang lain. Misalnya pecahan biasa menjadi pecahan desimal, lalu pecahan desimal menjadi persen, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat video pembelajaran Kak Citra. Selamat pagi Bu Inaya. Ya, selamat pagi Bu Riana. Apa kabarnya? Baik. Gimana kabar Bu Riana? Alhamdulillah. Jadi gini Bu Riana, ada waktunya. Saya ingin bercerita Yang kemarin kita, yang Ya. pembelajaran itu. yang Ayo deh, tentang gini aja. Aku aja yang. Maaf ya. Ya. Lebih ke refleksi Bu Marbun. Lebih ke refleksi. Iya, nih mau refleksi. Iya, Hmm. di sini ya. Berarti Bu Marbun nanya dulu apa? Iya, nanya aku Ya, nanya. tentang refleksinya kegiatan mengajar. Kemarin kan Bu Inaya sudah melakukan pembelajaran, saya lihat gitu kan, Iya. dalam kelas gitu kan. Menurut Ibu bagaimana perasaan Bu Inaya pas saya observasi gitu pas dalam pembelajaran di kelas yang telah kita lakukan kemarin, maksudnya apa yang Bu Inaya rasakan? Yang saya rasakan itu ada kemajuan ya. Ada perubahan juga walaupun tidak signifikan. Jadi ada kemajuan dari segi yang terutama yang ABK. Apalagi yang namanya Rizky. Rizky ini kan emosionalnya tinggi ya. Sekali kalau ada yang ketinggalan dikit nangis, kalau ada kesenggol dikit marah, atau malah kalau ada yang godain dikit dia langsung nangis dan marah-marah, langsung tanpa babi ibu langsung gebuk orangnya gitu, tanpa segan-segan, lalu nangis. Tapi gara-gara kemarin jadi ada perubahan. Rizky ini jadi bisa agak mengontrol emosionalnya, walaupun tidak drastis, tapi dia bisa mengontrol emosionalnya. Dia jadi kalau misalkan kesenggol dikit jadi tidak marah-marah, jadi tidak nangis lagi. Kalaupun misalkan dia ketinggalan dalam pelajaran, dia pun juga tidak nangis lagi. Paling dia bertanya, "Ibu, saya ketinggalan," gitu. Atau, "Ibu, ini caranya gimana ya? Saya tadi lupa," gitu. Jadi pas lagi kemarin saya lihat Bu Diana kan mengajarkan pembagian itu kan, pembagian berupa pecahan. Apakah merasa terganggu dengan adanya saya gitu kan? Saya liatin gitu kan. Ya. Bagaimana perasaan saya? Apakah itu? Sebetulnya sih tidak terganggu, karena itu emang pembelajaran saya yang seperti biasanya. Jadi Bu Riana tuh cuma duduk di belakang dan mengawasi saya, tapi tidak mengganggu apa-apa. Jadi saya mengajar seperti biasa aja, nggak ada gangguan, nggak ada kerugian juga. Saya mengajarkan ya yang saya tiap hari ajarkan seperti itu. Kan kemarin kan area pengembangan yang akan Bu Inaya kembangkan adalah bahwa siswa mampu mendiskusikan bilangan bulat di papan tulis gitu kan, atau mempraktekkan secara langsung. Menurut Ibu, apa yang langkah-langkah yang Bu Inaya lakukan di dalam kelas itu sudah betul atau seperti apa gitu? Misalnya, saya udah benar nih Bu Riana gitu, seperti apa? Coba di area pengembangan itu apakah sudah menurut Bu Inaya sudah cocok atau bagaimana gitu? Pengembangan sudah cocok. Oh, sudah cocok. Iya. Jadi menurut saya sih sudah benar ya Bu Riana. Tapi mungkin karena ada banyak anak ABK di kelas saya ya, ada 5 orang gitu. Jadi saya harus lebih dikembangkan lagi, harus lebih kayaknya yang untuk ABK itu
karena perlu perhatian lebih, jadi yang lain tuh agak terbengkalai. Tahap-tahap yang kita lakukan kan sudah sesuai gitu Iya, kan. betul. Apakah menurut Bu Inaya itu langkah itu ini tahap yang ini seperti ini yang pertama, maksudnya anak-anak dikondisikan dalam kelas biar bisa dia ikut memahami bahwa hari ini kita lagi pembelajaran matematika gitu. Menurut Bu Inaya itu anak-anak sudah Bu Inaya kondisikan langkah-langkah yang sebelumnya, misalnya ayo anak-anak kita itu, menurut Bu Inaya sendiri gitu gimana? Iya, sudah langkah-langkahnya sudah sesuai juga dengan modul ajar ya. Jadi langkahnya kayak berawal dari Tanya jawab gitu kan, kasih asesmen gitu ya. Iya, tanya jawab, terus habis itu diulas kembali itu pelajarannya, lalu ditanya jawab, lalu kita kasih asesmen, habis kasih asesmen nanti tinggal evaluasinya. Terus yang saya lihat kan pas lagi pembelajaran itu kan Bu Inaya kasih asesmen berapa soal gitu kan di awal pembelajaran. Ini anak-anak coba ini dulu memancing itunya kan, memancing rasa ingin tahunya gitu kan, atau memancing sampai mana mereka memahami pembelajaran itu gitu kan, agar nanti Bu Inaya bisa menjadikan oh ini loh yang masih kurang gitu. Menurut Bu Inaya soal-soal yang Bu Inaya itu Bu Inaya berikan apakah sudah sesuai gitu, yang dari Bu Inaya buat itu yang beberapa di papan tulis itu apakah sudah mendapatkan hasil gitu, apa seperti apa gimana? Iya, jadi sudah mendapatkan hasil juga ya. Anak-anak pun juga pada semuanya juga sudah langsung paham, sudah langsung bisa. Jadi ya sudah sesuai, sudah mendapatkan hasilnya juga bagus. Kan langsung anak-anak langsung pada berlomba-lomba ya, saya pengen, betul, tadi saya lihat semangat sekali gitu. Saya pengen maju Bu, saya pengen maju. Ini kan langsung pada mereka sudah pada paham semua. Jadi kayak tinggal ya evaluasinya kasih asesmen. Ya.